Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Perkenalkan, saya atas nama Siti Khairia dengan NIM 2242025784 dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tugas psikologi perkembangan yang telah diberikan oleh Ibu Nasihatuddiniyah Zahro dengan tema perkembangan manusia dewasa hingga meninggal. Masuk ke poin pengertian dewasa. Secara umum, dewasa diartikan sebagai tahap kehidupan yang dicapai setelah melewati masa remaja. Dalam masa dewasa, seseorang diharapkan mampu menanggung tanggung jawab yang lebih besar, memiliki kemampuan untuk merencanakan masa depan, serta memiliki kemandirian yang lebih baik. Namun, bagaimana pengertian dewasa menurut para ahli? Menurut Emron, dewasa adalah tahap perkembangan manusia yang ditandai dengan kemampuan berpikir abstrak dan reflektif dalam menghadapi masalah sehari-hari. Menurut Erikson, dewasa adalah tahap perkembangan di mana individu mencapai identitas diri yang stabil dan mampu membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Menurut Papalia, dewasa adalah tahap kehidupan di mana individu mencapai kematangan emosional, sosial, dan intelektual, serta mampu mengambil keputusan yang tepat dalam hidupnya. Menurut para ahli, masa dewasa memiliki 3 tahap, yaitu dewasa awal, dewasa madya, dan dewasa akhir atau usia lanjut. Jika dilihat rentang umurnya, maka dewasa awal kurang lebih 20-40 tahun, dewasa madya kurang lebih dari 40-60 tahun, dan dewasa akhir atau usia lanjut kurang lebih 60 tahun ke atas. Dewasa awal merupakan usia pengaturan, sedangkan dewasa madya usia pematangan, dan dewasa akhir atau usia lanjut adalah usia integrasi atau dengan kata lain usia muhasabah. Masuk poin perkembangan fisik dewasa. Perkembangan fisik dewasa yang pertama yaitu perubahan tubuh. Tumbuh rambut di wajah dan tubuh, menipisnya rambut di kepala, perubahan kulit, tulang menjadi rapuh dan rentan, dan menurunnya kekuatan otot. Perkembangan fisik yang kedua yaitu perubahan hormon. Menurunnya kadar hormon seks, berkurangnya sel telur, dan berkurangnya pasokan sperma pada pria. Perkembangan fisik yang ketiga yaitu kesehatan mental. Depresi dan kesulitan tidur lebih sering terjadi di masa dewasa madya. Poin yang selanjutnya yaitu perkembangan kognitif dewasa. Perkembangan kognitif dewasa yang pertama yaitu pengetahuan. Pengetahuan semakin luas, dengan kemampuan untuk merencanakan tindakan dan membuat keputusan yang lebih baik. Perkembangan kognitif dewasa yang kedua yaitu pikiran analitis. Kemampuan berpikir analitis semakin baik dengan kemampuan memahami informasi yang lebih kompleks. Perkembangan kognitif yang ketiga yaitu teknologi. Peningkatan kemampuan menggunakan teknologi dan kecenderungan untuk mencari informasi lebih cepat. Poin yang selanjutnya yaitu perkembangan emosional dewasa. Perkembangan emosional yang pertama yaitu kontrol diri. Dalam banyak kasus, kontrol emosi lebih baik pada tahap dewasa madya. Perkembangan emosional yang kedua yaitu empati. Kemampuan untuk memahami perasaan orang lain semakin berkembang. Dan perkembangan emosional yang terakhir yaitu penerimaan. Kemampuan untuk menerima orang lain dan toleransi terhadap perbedaan semakin meningkat. Masuk ke perkembangan sosial dewasa. Yang pertama yaitu pertemanan. Pertemanan dalam kelompok semakin penting, tetapi kualitasnya dapat berkurang. Perkembangan sosial yang kedua yaitu keluarga dan pasangan. Hubungan dengan keluarga dan pasangan menjadi lebih penting. Perkembangan sosial yang terakhir yaitu karir. Fokus semakin banyak pada keberhasilan karir dan pencapaian finansial.
Masuk poin ke penuaan dan proses penuaan. Yang pertama yaitu perawatan diri. Lebih banyak perhatian terhadap kesehatan, seperti melakukan olahraga dan pola makan yang lebih sehat. Yang kedua yaitu aktivitas mental. Kegiatan mental seperti bermain game atau melakukan aktivitas sosial membantu menjaga kondisi tetap sehat saat menua. Yang ketiga yaitu penyakit kronis, lebih rentan untuk menderita penyakit kronis seperti diabetes, artritis, atau kanker. Masuk poin perkembangan terminal. Yang pertama, kesadaran akan kematian. Pada tahap ini, individu merasa terlibat dengan kematian, kehilangan, dan mata-mata itu sendiri. Yang kedua yaitu tingkat kesehatan. Tingkat kesehatan individu menentukan sejauh mana ia dapat menikmati kualitas hidupnya. Yang ketiga yaitu kebutuhan spiritual. Kebutuhan akan pengertian spiritual meningkat selama masa ini, baik itu untuk kebahagiaan maupun untuk kenyamanan saat menghadapi kematian. Poin yang terakhir yaitu kematian dan proses berduka. Yang pertama, menyadari kematian melalui proses trauma, kebencian, dan akhirnya menerima kenyataan bahwa individu tersebut telah meninggal. Yang kedua yaitu memakamkan atau mengubur, proses mempersiapkan pemakaman atau penguburan korban. Yang ketiga yaitu proses berduka, kerabat terdekat mengalami periode kehilangan, meratapi, mengingat, menguji kenangan, dan mencari bantuan. Sekian penjelasan saya mengenai perkembangan psikologi manusia dewasa hingga meninggal. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.